Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga dalam menyampaikan materi ini, dalam belajar bersama ini, kita semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran. Baik, kita berdoa dengan membaca Ummul Quran. Doa mulai. Doa selesai. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak akan mengajak kalian bersama untuk membahas tentang apa itu rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Ya, baik. Sebelumnya, kita lihat terlebih dahulu peta konsep yang akan kita bahas ya. Jadi, kandungan dari Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan surat Al-Isra ayat 27 serta hadis yang berkaitan, itu nanti kalian diharapkan dalam materi ini kalian bisa memiliki sifat rendah hati, ya, kemudian hemat dan hidup sederhana, ya. Baik, langsung saja. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas, sudah membaca, kemudian mencari arti, ya, mencari tajwid. Sekarang kita akan membahas tentang apa sih isi kandungan dari kedua surat tersebut. Nah, tentunya yang pertama kita tahu dulu bahwa sikap rendah hati atau tawadhu, sederhana dan hemat dapat meningkatkan keharmonisan kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Ya. Kemudian, nah, dalam surat Al-Furqan ayat 63 di situ ada kandungan yang sangat berarti ya. Yang pertama, menurut Allah SWT, orang-orang beriman yang memiliki sifat tawadhu akan memperoleh gelar ibadur rahman. Apa itu ibadur rahman? Yaitu hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan rahmat paling besar di sisi Allah SWT. Yang kedua, ibadur rahman itu adalah mereka yang berjalan di muka bumi ini dalam keadaan tawadhu atau rendah hati. Nah, dalam keadaan tunduk, kemudian dalam keadaan merasa bahwa dirinya adalah makhluk yang sangat kecil dibandingkan dengan Allah yang mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Nah, tentunya surat Al-Furqan ayat 63 ini mempunyai kandungan bahwa kita diharapkan untuk mempunyai sifat tawadhu. Berikutnya, kandungan surat Al-Isra ayat 27. Ya, yang pertama, Allah SWT mengingatkan bahwa betapa buruknya sifat orang yang boros. Mereka dikatakan sebagai saudara setan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, yang kedua, larangan untuk berlaku boros dalam membelanjakan hartanya atau menghambur-hamburkan harta. Ya, jadi kita harus bisa benar-benar memanage keuangan kita, harta kita untuk tidak mubadzir. Yang ketiga, perbuatan boros adalah sifat setan yang harus ditinggalkan karena setan itu adalah makhluk yang selalu ingkar kepada Allah SWT. Nah, yang ketiga, kandungan dari surat Al-Isra ayat 27 adalah orang yang boros bermakna orang yang membelanjakan hartanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Jadi sangat disayangkan sekali ya kalau kita mempunyai sifat yang boros, mudah-mudahan tidak. Yang keempat, ada sebuah hadis yang terkait dengan perbuatan mubadzir, yakni yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Dia berkata bahwa Rasulullah telah melintas di tempat saat yang sedang mengambil wudhu. Kemudian Rasulullah menegur saat karena begitu boros. Bahkan di dalam wudhu juga terdapat boros atau mubadzir. Kalau air yang kita gunakan lebih dari
seharusnya, ya. Jadi memang nilai dari Quran surat Al-Isra ayat 27 ini memang benar-benar bermanfaat untuk kita ambil hikmahnya. Kemudian kandungan hadis riwayat Muslim tentang perilaku rendah hati. Yang pertama, orang yang memiliki sikap tawadu akan menyadari bahwa semua kenikmatan yang didapatnya bersumber dari Allah SWT. Tidak ada yang memberikan nikmat kepada manusia di seluruh alam semesta ini ya kecuali dari Allah SWT. Anak-anakku semuanya. Yang kedua, orang yang memiliki sikap tawadu atau rendah hati akan tetap rendah hati dan selalu menjaga hati dan niat segala amal solehnya dari segala sesuatu selain Allah SWT. Selanjutnya, kandungan hadis ya dari Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Baihaqi tentang perilaku hemat dan hidup sederhana. Yang pertama, Islam membenci hidup boros. Sebaliknya, Islam menganjurkan bahkan memerintahkan manusia untuk hidup hemat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Allah SWT juga tidak suka manusia yang bersifat kikir. Apa itu kikir? Yaitu perilaku manusia yang terlalu hemat. Mereka yang terlalu hemat tidak mau mengeluarkan hartanya untuk kepentingan dirinya sendiri, apalagi untuk kepentingan orang lain. Ya, jadi kita tidak boleh terlalu hemat atau kikir, atau bahasa kerennya adalah medit, pelit. Nah, seperti itu anakku semuanya. Lanjut. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW menyukai kehidupan yang sederhana. Beliau menikmati kesenangan hidup tanpa bermewah-mewah dan berlebihan. Nah, kalau kita tahu beliau Rasulullah hanya memiliki seekor unta atau seekor kuda untuk tunggangan. Jadi sangat sederhana sekali. Berikutnya, Nabi Muhammad SAW hidup dalam kesederhanaan dan selalu menganjurkan kaum muslim untuk hidup sederhana dan menjauhi berlebih-lebihan. Ya, jadi kita dianjurkan untuk bisa mencontoh perilaku dari Rasulullah untuk selalu hidup yang sederhana. Nah, perilaku hidup rendah hati, hemat dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak semuanya, rendah hati itu kan sikap merendahkan diri di hadapan Allah dan sopan santun terhadap sesama. Jadi kalau kita mempunyai sifat rendah hati, kita harus bisa sopan dan santun terhadap sesama manusia. Yang kedua, orang yang memiliki sikap rendah hati tidak akan meremehkan orang lain dan tidak akan bersikap sombong walaupun dirinya orang yang mampu dan kuat. Berikutnya, orang yang rendah hati atau tawadu itu dia akan selalu istiqomah rajin beribadah kepada Allah SWT. Itu sudah menjadi rumus. Ya, kalau orang yang tawadu, dia akan selalu istiqomah rajin beribadah kepada Allah. Selanjutnya, nah, bentuk-bentuk tawadu atau rendah hati ya antara lain sikap tawadu merupakan lawan dari sikap takabur atau sombong. Berarti tawadu tidak menganggap dirinya lebih dari orang lain dan meremehkan mereka. Jadi kebalikan tawadu adalah takabur atau sombong. Yang kedua, sikap tawadu atau rendah hati tidak akan menjadikan seseorang hina, tetapi sebaliknya akan membuat diri orang tersebut dihormati dan dihargai orang lain. Bahkan lebih dari itu, Allah akan mengangkat derajat orang yang bersikap rendah hati. Ya, anak-anak semuanya. Jadi kita harus benar-benar bisa mengimplementasikan sikap tawadu ini dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, nah, orang-orang yang bersikap rendah hati atau tawadu itu dikelompokkan ke dalam orang-orang yang mendapat kasih sayang Allah SWT. Subhanallah. Jadi kalau kita punya sifat yang rendah hati, Allah akan selalu menyayangi kita.
ya anak-anak semuanya. Kemudian apa sih bentuk sikap tawaduk di antaranya? Satu, tidak menonjolkan diri dari orang-orang yang statusnya sama. Jadi kalau misalkan ada orang yang bersama kita sebenarnya sudah tahu, tidak usah merasa lebih tahu, ya. Yang kedua, berdiri dari tempat duduk dalam satu majelis untuk menyambut kedatangan orang yang lebih mulia dan lebih berilmu dari dirinya, serta mengantarkan sampai ke pintu keluar jika yang bersangkutan meninggalkan majelis. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, bergaul dengan orang awam dengan ramah dan tidak memandang dirinya lebih dari mereka. Jadi kita akan bisa mengimplementasikan sikap rendah hati ini. Berikutnya, yang keempat, bersedia mengunjungi orang lain sekalipun lebih rendah status sosialnya. Jadi kalau kita bersama orang yang mungkin statusnya di bawah kita tidak ogah untuk mengunjunginya. Kita akan selalu mengunjunginya, bahkan menjadikan teman setia. Yang kelima, bersedia duduk bersama dengan fakir miskin, orang-orang cacat tubuh, dan kaum duafa lainnya, serta menghadiri undangan mereka, tidak membedakan dan sebagainya. 6. Tidak makan, minum, berpakaian berlebihan yang menunjukkan kemegahan dan kesombongan. Karena dari beberapa contoh itu, ya, itu kadang membuat orang lalai atau sombong karena mempunyai kelebihan. Ya, kemudian hidup hemat atau sederhana itu apa? Bahwa sikap hidup yang mengandalkan diri sendiri untuk mencukupkan kebutuhannya, sehingga tidak boros dan tidak gigil. Kemudian hidup hemat adalah sifat yang baik diwariskan dalam akhlak Islam dan sangat baik diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hemat adalah apabila kita membelanjakan harta secara tidak berlebihan, melakukan penghematan, pengeluaran, dan menabung untuk masa-masa yang sulit. Kemudian hemat adalah fondasi dari segala macam keberhasilan hidup. Nah, maka orang yang menerapkan prinsip hidup sederhana, hemat, dan menabung akan meraih kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Ya, kemudian di sini ada beberapa cara ya agar kita dapat menggapai keduanya anak-anak. Ya, yang pertama adalah kita harus rajin menabung. Ya, yang kedua hidup apa adanya, ya, atau qanaah. Kemudian yang ketiga adalah selalu istiqomah bersedekah. Kalau ketiga ini kita bisa berusaha untuk menerapkan, maka insya Allah kita akan bisa mengimplementasikan atau menerapkan pola hidup yang hemat dan sederhana. Dengan cara apa tadi? Yang pertama, dengan cara menabung ya untuk masa depan. Kemudian yang kedua, hidup apa adanya atau qanaah. Kemudian yang ketiga adalah bersedekah, ya. Nah, jadi anak semuanya pada bab ini kita minimal bisa mengambil apa isi kandungannya ya dari kedua surat tersebut ya. Yang pertama rendah hati atau tawadu, yang kemudian ya, hemat dan sederhana. Seperti itu untuk penjelasan Bapak pada pagi hari ini ya, semoga dapat bermanfaat. Kemudian kita bisa belajar, berusaha untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apa itu rendah hati, hemat, dan sederhana. Baik, semoga kita selalu dibimbing oleh Allah untuk selalu istiqomah dalam menjalankan pola hidup yang rendah hati, hemat, dan sederhana. Terima kasih anak-anakku semuanya. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Mari kita tutup dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.